Rekaya mobil yang dipakai Aep. ...130 tayangan ya yang saya sajikan secara runut, dan itu ternyata semakin menuju ke arah semakin terangnya masalah ini. Tinggal nanti dari masalah ini itu tinggal nanti dilihat siapa sih yang kena prank gitu loh. Dede adalah orang yang hari ini menjadi kesatria, mau berbicara secara terbuka, dan niat dia cuma satu, ingin menyelamatkan 7 terpidana yang masih di dalam untuk segera keluar. Kalau kita cek juga, sebenarnya dulu kan pernah diungkap ada CCTV ini, ya kan, pada sidang bulan Februari tahun 2017. Cuman kan tidak ditindaklanjuti waktu itu, ya gitu, katanya CCTV-nya gelap lah atau apalah. Saya waktu itu juga sempat geleng-geleng kepala ya dengar ada kesaksian kalau CCTV gelap, tidak ada orang yang bisa meriksa ya. Come on ya, tahun 2003 kalau kita ingat, itu ada sebelumnya bahkan ada bom Bali. 2003 itu ada bom Marriott. Ya, kemudian sampai dengan ada 2005, sampai yang terakhir ada 2009 Marriott 2008 Marriott 2 ya. Itu semua analisisnya kita yang lakukan, dan itu CCTV-nya jauh lebih kuno daripada yang sekarang saja bisa. Kalau CCTV tahun 2016 tentu saja sudah bagus. Nah, jadi saran saya begini, cepat tindak lanjuti ya tangkapan layar ini. Saya dengar sih kepolisian sudah menindaklanjuti. Geger. Muncul sebuah tangkapan layar, di mana ada sebuah mobil yang mirip seperti mobil Aep, berada di lokasi tempat kejadian di mana Vina dan Eki tewas. Deddy Mulyadi mengaku telah memberikan 130 bukti video, untuk membantu pengusutan kasus Vina semakin terang. Deddy juga mendampingi saksi Dede untuk meminta perlindungan pada LPSK, karena telah berani membongkar rekayasa dan kebohongan Aep dan Rudiana. Aep dan Rudiana kini terus diburu, karena diduga kuat adalah dalang dibalik janggalnya kasus Vina ini. Setelah laporan polisi diterima oleh Direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Karena ini untuk kita keperluan mengetahui, penyidik mengetahui apa sih yang dilaporkan, kemudian objek apa yang dilaporkan. Ya, untuk minta maaf ke Pak Rudiana, apa kamu bersedia? Berapa? Untuk minta maaf ke Pak Rudiana. Bersedia buat apa? Lebih baik saya kepada 8 terpidana yang kemarin di penjara dan keluarganya. Tapi Mas Didi sendiri melihat somasi dari timnya Rudiana itu seperti apa? Tidak lihat sih. Saya penilaiannya ya silahkan, ke hak dia itu. Ya biasa aja. Oke. Apa? Intinya cuma minta maaf sama 8 terpidana sama keluarga. Tujuan saya mau keluar 7 terpidana itu. Cuma itu. LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan. Usai saksi Dede mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan, Dede Riswanto yang kini menjadi saksi kunci utama, langsung diamankan dan dipingit. Karena dikhawatirkan Dede akan mendapat potensi ancaman dan intimidasi, karena telah berani membongkar kebohongan besar dari Aep dan Rudiana. Kami sudah menghadap para komisioner LPSK, kemudian kami sampaikan permintaan kami untuk perlindungan bagi terpidana dan saksi-saksi yang kami miliki. Singkatnya, LPSK akan mengasesmen secepat mungkin akan memberitahu kami.
Yang mengharukan, Dede Riswanto siap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bersedia untuk dipenjara demi 7 terpidana kasus Vina bisa dibebaskan. Namun, Otto Hasibuan berharap dan mencoba mengupayakan agar Dede tidak sampai di penjara. Karena menurut Otto, ada alasan pemaaf jika memang orang tersebut benar-benar mengaku bersalah dan berani membuka kebenaran yang sesungguhnya. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kau bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting ininya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, siap Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu dan saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus untuk maaf, pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah, memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanianmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti ini, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah.